Jadi ini tanggal 13 Oktober 2025. Ini masih terkait dengan isyarahku yang sudah aku upload di bawah ya, tentang isyarah sepasang cincin dari Sulaiman dan Bilqis atau Ken Dedes dan Ken Aro ya. Sepasang cincin pernikahan ya. Nah, terus kita dapatkan, aku suruh kan mengambil tebu dan lain sebagainya kan. Tebu, neker dan lain sebagainya. Nah, ini nih. Kon golek irisan nanas, kulit nanas, tebu sakros. Nah, tebu ya. Nah, terus kemudian kita terjemahkan, kemudian jadi jadi ini ya. Nah, jadi ini ingat kan? Nah, sudah tak upload di bawah ya. Ini yang tebu ya, tebu. Tebu itu tetap melebu, ditetap melebu. Jadi ada kaitannya dengan ditetap melebu, ada kaitannya dengan cincin ya, pengikat atau juga ada kaitannya dengan alat kelamin laki-laki juga ya. Terus ini ada kaitannya dengan isyarah tebu ya. Nah, ini tak suruh untuk membentuk kemarin menjadi cincin ya, sepasang cincin, isyarah cincin Sulaiman dan Bilqis ya. Nah, terus aku bilang di sini nih, ini ada simbol landak ya. Ada jadi, nah tebu. Nah, ini di sini bisa bermakna sebagai tebu dan kapas itu bisa bermakna sebagai salib satu ya. Yang kedua bisa bermakna sebagai lilin, yang ketiga bisa bermakna sebagai tugu. Terus yang keempat, aku bilang tebu ini seperti surat. Ya. Nih di sini. Tugu apa? Ini ada tugu apa? Saya bilang, "Sik belum ketemu," saya bilang begitu. Kemarin aku dapat isyarah Monas ya sama Tugu Putih. Terus aku bilang di sini nih, tebu kuwi juga koyo gulungan surat ya. Nah, ini tulisanku ya, tebu kuwi ya, saya urung temu. Wingi aku dapat isyarah Monas sama Tugu Melati. Tebu kuwi koyo gulungan surat. Saya bilang tebu itu seperti gulungan surat. Nah, jadi aku bilang di situ tebu itu seperti gulungan surat. Ini ya, di sini ya, cat saya ya, ada ya. Jadi aku melihat tebu itu seperti gulungan surat. Ya. Nah, ini maksudnya surat apa gitu loh. Terus ini nanti video saya ini nanti ada kaitannya dengan surat surat siapa gitu ya. Ternyata ada kaitannya dengan surat dari Nabi Sulaiman yang dikirim kepada Ratu Bilqis. Jadi leluhur ini. Nah, ini juga. Nah, ini tak baleni lagi. Nah, ini tak baleni lagi kan. Tak suruh membuat video lagi kan. Nah, ini kan tak terjemahannya di sini seperti salib, satu simbol salib. Kemudian simbol cincin mas mata biru, kemudian simbol tugu, kemudian simbol lilin, ya. Nah, terus di sini aku tulis lagi, salib, tugu, lilin, tritunggal. Terus dalam wadah cincin. Itu juga bermakna gulungan surat. Tebu kui bermakna sebagai gulungan surat ini kan. Nah, terus ini aku tak, nah ini, jadi mata saya itu melihat bahwa tebu ini seperti gulungan surat gitu loh. Jadi ini leluhur mau memberitahu kita tentang surat. Suratnya siapa gitu loh. Ada kaitannya dengan Sulaiman dan Bilqis atau ada kaitannya dengan Ken Arok dan Ken Dedes gitu. Nah, terus ini ya hasil-hasilnya ya. Ini tentang Al-Quran ini nanti. Nanti belum kita ambil ini kunci dari Al-Quran ya. Jadi ini ada kaitannya dengan tebu, surat ya, gulungan surat. Kemudian dalam video ini nanti juga aku mengambil simbol dari apa itu simbol dari tongkat ya, teken atau tongkat, di mana aku mendapatkan isyarah ini di depan pintu. Aku di depan pintu itu aku tiba-tiba mengambil, seperti disuruh untuk mengambil batu. Nah ini, aku disuruh untuk mengambil batu ya, ini batunya ini yang aku ambil. Nah ini, kemudian aku terjemahkan batu ini apa gitu kan. Nah ini aku dapatkan gambar seperti teken, teken atau ini ya, teken atau tongkat ya untuk berjalan itu loh ya. Nah ini saya kirim ke Mbak Virgo ya.
Jadi ini chatku masih ada apa enggak ya sama Mbak Virgo yang masalah tekan ini, kayaknya sudah saya hapus ya. Soalnya memoriku penuh. Oh, sudah saya hapus. Jadi itu tadi ada gambar tongkat atau teken ya. Sekali lagi, ini tadi ada simbol tongkat atau teken. Nah, ini tekennya siapa? Ini loh. Ini yang jelas ya. Nah, ini kan ada simbol gambar tongkat atau teken ini ya. Jadi kita membaca itu ya seperti ini, membaca di daun, di ranting, di kulit kayu, kemudian di batu kayak gini. Petunjuk-petunjuknya leluhur itu seperti ini. Kemudian kita artikan, kita padukan dengan mimpi dan kejadian yang kita alami sehari-hari. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan satu itu suratnya Bilqis dan Sulaiman atau suratnya Siliwangi dan Purborarang atau juga Ken Dedes dan Ken Arok ya. Kemudian ada simbol teken, ya tekennya ya yang jelas nanti tekennya Siliwangi ya, tekennya mereka, Ken Arok atau juga siapa tadi? Ken Arok atau juga Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nah, terus yang ketiga kemarin itu di dalam video tersebut aku juga mendapatkan simbol mahkota. Jadi itu ya kembali lagi itu adalah mahkotanya dari mereka ketiga orang tersebut ya. Ya, video ini ya. Oke. 14 Oktober 2025 kita ditujukan kepada isyarat yang kedua ke tempat dengan simbol kuil ya, kuil dan simbol patung Buddha dalam mimpiku ya. Ini kemarin kita dapatkan batu, di mana dalam batu tersebut terdapat gambaran sebagai tongkat dan laki-laki itu laki-laki ya. Jadi ini mengarah kepada kuil, tongkat dan stupa atau Buddha. Pohon yang menyerupai stupa Buddha kae sik pun tak dus. Ini dus. Ya wis lah. Tak rungono tok ae sik. Aku sik berangkat. Kadon dus. Yuk mari tadi segitiga. Masih tetap itu dus. Atasnya, atas satunya atas pucuk. Pohon ini satu seperti waru. Ya, simbol waru, segitiga waru, ya hati. Ya, yang tengah itu. Terus yang kedua, terus atas lagi terus atas. Nah, itu kepala Buddha yang sedang bersila. Langsung ke bawah. Kepala dan tubuhnya Buddha yang sedang bersila. Jadi yang waru itu seperti tangan yang ini loh. Seperti tangannya begini. Yang pohon waru itu seperti tangannya begini. Bawahnya yang waru itu sebelah. Yang bawah itu depannya ini terus apa dengarani? Bersila. Duduk bersila, tangan di depan ya. Jadi ini simbol pohon Buddha duduk ya. Buddha duduk atau Siddhartha Gautama. Kura. Mana kura-kuranya tadi, Dus? Simbol kura-kura tadi yang dikurung tadi, batu kura-kura ya. Kita sebut sebagai batu kura-kura ya. Nah, ini ada simbol batu kura-kura. Tentu ini itulah simbolnya dari segi 4 ya. Satu seperti kura-kura. Yang kedua ini seperti layang-layang ya. Segi 4 atau yang disebut dengan pajajaran. Segi 4 kan. Segi 4 jajaran. Jajaran genjang, segi 4 pajajaran. Salah pedus, tidak dus. Betul pedus. Apa pedus ibu? Buah apa? Mangga. Iya, buah apa ndak roh? Mangga apa iku? Lain kono nek pohon apa sih? Merinding aku. Tadi kalau kamu nggak ngomong surat atau kertas, aku lali. Aku ngomong nggak terus. Tebu, ngerti gak tebu? Ngerti tebu? Jahat kan sekarang terus? Aku ngomong tebu yang kita tanam kemarin itu seperti gulungan surat. Ya, terus aku sudah ngomong di isyarahnya cincin, tebu tetap lebu, itu adalah simbol dari cincin, nanti tak cantumkan di sini. Tebu itu aku melihat seperti gulungan surat. Nah, itu adalah surat yang dikirimkan Sulaiman kepada Bilqis. Ngerti? Surat rahasia yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada Bilqis. Sekarang kejawab. Di sini ini sebenarnya tempat apa? Ya, di sini ini, Dus. Tempat suratnya, Dus. Ngerti? Suratnya ada di sini, Dus. Beli itu, Dus. Nah, ini. Ini aku lihat seperti simbol tulisan, Dus. Seperti simbol tulisan. Nah, begini ya. Kemudian dekatkan, Dus.
Dulu kita belum tahu kesimpulannya di sini ini tempat apa. Nah, sekarang aku baru tahu bahwa di sini ini adalah simbol dari suratnya atau tempat suratnya Ratu Sulaiman, Nabi Sulaiman yang dikirim kepada Ratu Belkis. Ya, jadi disinilah letak surat rahasia yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada Belkis, disimbolkan dengan tebu yang sudah kita tanam kemarin. Nanti tak lampirkan di sini tebunya ya. Aku ngomong ini adalah seperti simbol surat. Oke, delok aku tak delok batu ini terus isinya itu suratnya sebenarnya isinya apa? Delok batu nih. Kok iki seperti nganu terus? Kowe nek delok kaya apa terus? Iki kok seperti 1, 2, 3, 4, 5. Seperti telapak kaki apa telapak jari ya, Dus? Terus. Iki seperti telapak kaki apa telapak jari, Dus? Jadi kok ada 5 loh, Dus. Ada 5 loh, Dus, itu. Ngene lho, Dus. Cara ngono diplek nang lho, Dus. Iku 5 jari loh, Dus. Astagfirullah, 5 jari, Dus. Kowe ora ora. Iku telapak tangan, Dus. Telapak tangan ini lho, terus diplek ning ngene terus. Coba tanganmu plek ning kono terus. Coba tanganmu plek ning kono kuwi sesuai ngene, Dus. Ayo, Dus. Plekna, Dus. Ini membuka kunci. Jempolane duduk. Jempolane sing kono. Jempolan. Nah, betul, Dus. Ada atas titik. Ada atas titik. Oke. Allahu Akbar, ya Allah, la ilaha illallah. Plek pas. Agak atas sedikit. Nah, atasnya sedikit. Disaksikan leluhur tanah Jawa, leluhur alam semesta, leluhur semua ya, dunia ya. Iki simbol surat wasiat, surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Sudah kita kunci, kita ambil kuncinya ya dengan stempel 5 jari kepada seseorang yang berhak sebagai pewarisnya. Oke, terus Allahu Akbar, ya Allah. Bedrek lemah ping 3, Dus. Sudah, Dus. Wes, ini tidak akan bisa digantikan, jarinya sudah ada di situ. 5 jari atau sidik jari sudah ada di situ. Di sini 5 jari. Oh ya Allah ya Gusti. Minggir. Astagfirullah, dulu nggak ngerti di sini ini tempat apa. Aku kan ngomong kertas surat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, la ilaha illallah. Nah, terus, iki apa? Simbol bulu kan? Bulu itu berdekatan apa, terus? Pena. Bulu, pena, betul. Itu hitam dan putih, yin yang. Bulu apa itu kok ya hitam putih ning kono iku? Pena. Simbol dari pena, praktek nulis. Zaman dahulu kan pena dari bulu. Terus ya Allah, ya Rabbi. Karo apa nih kemang apa maneh? Kok ya kodok. Profesor kodok. Astagfirullahaladzim. Nanti terus ana penane mesti ana kertasnya daun, bener. Ya Allah. Terus ya Allah, kertas dan daun pohon kering, kertas dan pena. Siliwangi, betul, simbol dari Siliwangi. Jadi daun itu adalah simbol dari kertas, kemudian bulu itu adalah simbol dari pena, mengembalakan kertas, mengembalakan daun ranting pohon kering, mengembalakan kertas dan pena, menelusuri sejarah yang hilang. Kayak gini nanti akan muncul semua bukti-bukti sejarah, termasuk juga surat dari Nabi Sulaiman yang dikirim ke Belqis. Ini nanti akan bisa mewujud karena sudah jatuh kepada pewaris yang sah dengan ditandai keplek nih tadi atau menempatkan 5 jari di atas batu tersebut. Oke, wes jebuk apa terus? Oke, gawe iku sepasang. Jadi kertas dan pena ini pada karo simbol Belqis dan Sulaiman. Jadi daun ini adalah simbol dari kertas atau Belqis ya. Pena itu adalah simbol daripada Nabi Sulaiman atau disebut juga Lingga dan Yoni. Ada kertas, pasti ada pena untuk menulis. Oke,
Wes, sepasang. Sekarang dari jauh, pohon ini dari jauh. Taruh caramu piye kuwi? Wong hari ini kudu diambil. Nih, tongkat kok kursaki. Ndelok to ndelok. Kena kamera. Kita tekan lagi. Full. Lah yo teken aku ki batu dhek ingin teken dul. Astagfirullahaladzim. Aku ki batuku itu adalah simbol tongkat atau teken urung tak kirim ning awakmu tapi tak kirim nang Virgo. Dari atas, roda atas. Atas mana full. Aku kira ngerti lho, kamera aku kira ketok ndure. Nah, ngono lho, telekan ngisor. Nah, dalah iku simbol tongkat atau tekennya seorang laki-laki. Tekennya seperti seorang biksu. Buddha Gautama ini adalah tongkat atau tekennya Buddha Gautama atau Siliwangi atau juga Sulaiman. Jadi sudah kita dapatkan simbol teken atau tongkat dari Siliwangi, Buddha Gautama ataupun Sulaiman. Ya Gusti. Aduh. Terus dua dan kaya apa dulu terus? Coba kita lihat atasnya. Coba delok. Atasnya seperti apa? Kok settingan ya, Dus? Atasnya. Dua pucuk nih. Ikut teken ya. Kan aku ngomongnya teken atau tongkat, sekarang kita dapatkan. Ya ini sekarang wujudnya masih berupa ranting, tapi nanti tunggu aku wujudkannya. Ya. Oke. Terus sudah kita dapatkan tongkat atau tekennya. Di pohon itu dulu kita melihat seperti ada sosok macan putih ya, masih ada nggak di situ? Mau ditutup iki lho, hijau iki lho. Oh, sing kuwi ya. Ditutup kok. Jangan. Iki yang disebut dengan Pak Karno harta, ada kaitan dengan harta amanah ya. Tanda tangan dan semuanya itu sudah dibikin oleh leluhur. Siapapun yang tidak berhak tidak akan bisa ngambil karena tanda tangannya sudah ada di situ. Oke. Teken sudah kita ambil, jadi letak dari teken atau tongkatnya Nabi Sulaiman atau tongkatnya Prabu Siliwangi atau Buddha Gautama dan lain sebagainya itu ada di sini ya. Kuncinya sudah kita ambil, nanti tinggal mewujudkan. Kita tunggu beliaunya sebagai kembali lagi sang pewaris yang sah ya. Kita hanya sebagai simbol saja untuk mengambil dan mengunci serta serah terima antara leluhur alam semesta kepada yang berhak, jadi tidak akan bisa digantikan atau tidak akan bisa dipalsukan. Oke, terus di sini dulu kita mengambil tasbih ya. Tasbih itu adalah kisah cinta persyaratan yang diajukan oleh Purborarang Dewi, siapa itu bojone Siliwangi kepada Siliwangi untuk mengambilkan tasbih ke Arab gitu ya. Jadi ada di sini ya. Tasbihnya ada di sini. Muter. Iki kok kaya nganu sih, Dus? Apa iku, Dus? Kulo, iki apa Dus ngarani, Dus? Mahkota. Kita dapatkan simbol mahkota di sini, Dus. Ya Allah, lula mahkotane ning kene, Dus. Kita dapatkan simbol mahkota Siliwangi, Dus, nang kene, Dus. Loh. Yo tasbih, yo mahkota, Dus. Ini kita dapatkan simbol mahkota. Ya, gue di YouTube tuh loh. Ya, kita dapatkan simbol mahkotanya Siliwangi ya, mahkota ya, songkok atau kupluknya ya, mahkotanya Siliwangi atau mahkota Sulaiman juga ya, Sulaiman. Oke, terus kita dapatkan simbol mahkota. Kita mau serah terima. Jadi di sini satu tempat ini ada simbol mahkota, juga ada simbol tasbih ya di sini ya.